Akhirnya Didot ini keluar dari mobil, mengunci mobilnya dengan remote, dan saat itu Reza menjalankan rencana mereka. Reza langsung menjerat lehernya si Ide menggunakan ikat pinggang selama 15 menit. Round 1. Fight! Sampai Ide ini tidak bernafas dan kehilangan nyawanya. Fatality. Setelah itu Reza membunyikan klakson sebanyak 3 kali, memberikan isyarat kepada Didot bahwasanya dia selesai melakukan aksinya. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku Ada Manana Ada Cerita. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus kriminal, cerita cinta segitiga berakhir maut antara seorang laki-laki bernama Didot Alfiansyah dan pacarnya yang juga merupakan calon legislatif DPR RI, Devara atau Devanya. Karena emang namanya itu berbeda-beda ya di semua artikel. Tepatnya pada Minggu tanggal 25 Februari 2024, tepat pukul 7 pagi, ada seseorang yang bersepeda, kita panggil aja IM. Si IM ini pas bersepeda, dia ini mencium bau yang agak nyengat banget. Baunya ini dideskripsikan sebagai bau busuk, dan bau busuk ini datang dari bibir jurang di belakang Tugu Gajah Kota, Banjar, Jawa Barat. IM pun mencari sumber yang dikatakan sebagai sumber bau busuk ini. Dan saat ditelusuri, ternyata IM ini menemukan ada jasad manusia yang sudah membusuk. Dari situlah si IM ini melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Pihak berwajib pun melakukan penyelidikan dan mereka menemukan bahwa jasad yang ditemukan ini adalah seorang perempuan berinisial ID. Jadi pihak berwajib ini dikejutkan akan 2 hal guys. Yang pertama ini korban ID ini sengaja diakhiri hidupnya, dan yang kedua yang mengakhiri hidup ID ini adalah seorang perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif bernama Devara Putri. Dan kira-kira apa motifnya dan siapa yang terlibat dalam kasus ini? Lanjut aja ke ceritanya. Korban ID ini memiliki seorang kekasih. Kekasihnya ini adalah pria yang bernama Didot Alfiansyah. Didot Alfiansyah ini merupakan mantan kekasih dari Devana. Pada awal Februari, Didot ini meminta si Devana ini untuk balikan jadi pacarnya lah. Ditambah lagi si Didot ini sempat cerita juga sama Devana bahwasanya pacarku si Ide ini suka jalan sama laki-laki lain. Setelah mendengar permintaannya si Didot, akhirnya si Devana ini yang mungkin masih sayang dan akhirnya menyetujui untuk menjadi pasangannya si Didot. Nah, mulai dari sinilah masalahnya ini mulai muncul. Bukan hanya Didot ini memiliki 2 cewek di hidupnya, si Devana ini memberikan 1 syarat kepada si Didot. Jika dia ini mau balikan sama si Devana. Syaratnya adalah dia tidak mau melihat ide ini ada lagi di dunia. Hah? Mungkin dari kalian ini juga mikir kayak gini loh. Ih, cewek ini bener-bener gila dan ekstrim banget. Dan udah kayak drama-drama yang ada di televisi gitu loh. Tapi ini benar-benar nyata ya, mendengar dari syaratnya si Devana ini yang cukup ekstrim. Tadi dia ini emang Didot ini sempat ragu. Tapi entah kenapa yang terjadi sama mereka, entah dari chemistry-nya, entah cintanya si Didot ini sebesar apa, akhirnya Didot ini menyetujui dengan para syaratannya si Devana tadi. Dari situlah dia ini menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya si Ide. Nah, karena si Didot ini takut, dia nggak berani untuk melakukan hal ini dengan tangannya sendiri. Akhirnya si Devana ini menyarankan atau memberikan ide kepada si Didot untuk membayar orang lain untuk menjadi eksekutornya. Asli, ini tuh dia kayak keren banget bisa berpikiran seperti itu, alias gila tepatnya. Pada Jumat 9 Februari tahun 2024 kemarin, Didot ini ketemulah sama seseorang yang bernama Reza, yang akhirnya dia pilih atau dia tunjuk untuk menjadi eksekutor.
Didot pun juga berjanji sama Reza kalau misalnya Reza ini berhasil melakukan pekerjaannya, dia akan memberikan imbalan sebesar 50 juta rupiah yang akan diperoleh dari hasil penjualan barang-barangnya milik si Ide. Nah, mendengar penawaran yang cukup menarik nih karena dapat 50 juta rupiah. Nah, mendengar penawaran yang cukup menarik ini bahwa dia akan mendapatkan uang 50 juta dari barang-barangnya si korban, Reza tentunya tuh nggak langsung setuju aja. Baru 6 hari kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 2024, Reza dengan berat hati, tapi nggak tahu juga emang berat hati atau enggak, intinya dia itu butuh uang yang akhirnya dia menerima tawarannya si Didot. Dan setelah si Didot, Devana sama Reza ini ketemu di sebuah kos, dan disitulah mereka memberikan ide-ide bagaimana mereka bisa menghabisi nyawa si Ide di kosan itu. Pada saat itu Devana ini memberikan usul supaya Ide ini dihabisi dengan cara dicekek atau dibekap kayak gitu ya. Dia ini menyarankan untuk menggunakan sarung tangan sebanyak 3 lapis supaya tidak meninggalkan sidik jari. Devana pun juga bilang kalau Ide jangan dijemput di rumahnya, melainkan dijemput di luar rumahnya atau di tempat kerjanya. Dan Devana juga menambahkan kayak gini, ingat ya guys, nanti kalau melakukan hal ini harus di tempat yang sepi biar nggak ada CCTV dan juga menggunakan mobil sewa atau rental. 4 hari setelah mereka bikin planning pada Senin 19 Februari tahun 2024 kemarin sekitar pukul 5 sore, Didot ini menyewa mobil Avanza hitam. Di hari itu juga Didot dan Devana dan Reza mematangkan rencana mereka dengan membeli sarung tangan dan dengan membuat plat nomor palsu di mobilnya. Keesokan harinya nih pada tanggal 20 Februari tahun 2024 kemarin mereka ini menjalankan aksi bejat mereka sekitar pukul 15.30 sore. Didot ini menjemput Reza dan Ide untuk jalan-jalan ke Sentul. Dan pada jam 19.30 mereka ini sampai di kawasan Bukit Pelangi Sentul. Dan sampai di sana ketiganya ini langsung makan di sebuah warung. Didot ini makan bersama Ide sedangkan Reza ini makannya terpisah ya. Jadi kasihan banget kayaknya. Sekitar 1,5 jam kemudian Didot ini pun langsung mengajak Ide sama Reza ini untuk masuk balik ke mobil. Pada saat itu yang nyetir itu Didot. Jadi si Reza ini duduk di tengah, di belakang, dan Ide ini duduk di depan tepat di sebelahnya si Didot. Sesampainya di tengah jalan di Pelangi Boulevard Jayanti Babakan Madang, Didot ini memberhentikan mobil dengan alasan dia tuh mau pipis. Dan dia juga berkedip ke Reza untuk memberikan sinyal ini adalah waktunya. Ih, merinding banget bacanya gue. Bukan merinding, kayaknya aku membayangkan di posisi itu merinding banget. Akhirnya Didot ini keluar dari mobil, mengunci mobilnya dengan remote, dan saat itu Reza menjalankan rencana mereka. Reza langsung menjerat lehernya si Ide menggunakan ikat pinggang selama 15 menit. Round 1. Fight! Sampai Ide ini tidak bernafas dan kehilangan nyawanya. Setelah itu Reza membunyikan klakson sebanyak 3 kali, memberikan isyarat kepada Didot bahwasanya dia selesai melakukan aksinya. Oke, dan kemudian si Didot ini masih sempat-sempatnya untuk chat si Devana guys. Chatnya itu berisikan bahwasanya dia ngabarin Devana, aku udah selesai ya, syarat yang kamu minta sudah aku jalankan. Ini tuh kayak gak masuk akal. Gila tuh orang. Didot ini juga menyuruh si Devana untuk pergi ke rumahnya si ibunya Ide dan berpura-pura sebagai kurir makanan untuk memastikan bahwa ibunya si Ide itu baik-baik aja dan gak panik. Woi Devana, we notice lu. Setelah melakukan aksinya, Didot dan Reza kembali ke Jakarta, tepatnya di kosnya Devana sambil membawa jasadnya si Ide.
Sesampainya di kos, jasadnya si Ide ini yang awalnya berada di kursi depan itu akhirnya dipindahkan ke jok belakang dan ditutupin pakai selimut bed cover. Dan setelah itu Reza pulang karena emang si tugasnya Reza kan udah selesai kan ya pada saat itu. Karena besoknya tanggal 21 Februari di hari Rabu tepatnya di pukul 12.30 Didot sama Devana ini menjemput Reza kembali. Dan tentunya di dalam mobil ini juga masih ada Ide dan ketiganya langsung membawa jasad Ide ini ke Pangandaran melalui tol Cipali Cirebon. Selama di mobil itu guys, jadi tubuhnya si Ide ini ditaruh di jok paling belakang dan mulutnya ini dipakaikan masker. Jadi seolah-olah emang si Ide ini lagi tidur. Ketika di tengah jalan, si Ide ini kemudian dibaringkan. Besoknya tanggal 22 Februari tepatnya pada Kamis jam 1.30 dini hari, saat mereka sudah ada di Kuningan, tiba-tiba mobil mereka yang mereka kendarai ini mogok. Jadi bagian bawah mobil itu terkena batu dan menyebabkan kebocoran oli. Akhirnya mereka ini menyewa towing untuk membawa mobil mereka yang harus diangkut ke daerah Banjar. Dan mau gak mau dong mereka ini harus menginap di penginapan yang sudah disediakan sama bengkel itu. Terus lagi mau gak maunya lagi mereka itu juga harus menginap sama jasadnya si Ide. Jujur ini tuh kayak film-film horor yang emang di luar nalar kalian tidur sama mayat. Keesokan harinya pada tanggal 23 Februari pukul 1 dini hari, karena si Deva ini merasa panik dan udah kayak sumpek parah takut, Devana ini meminta si Didot ini membuang mayat korban. Mereka langsung membangunkan tuh si Reza untuk membantu membersihkan mobil supaya tidak ketahuan dari pihak bengkelnya. Tepatnya di pukul 2 dini hari sempat-sempatnya nih si Didot sama Devana ini masih nyuriin atau ngambilin semua perhiasan Ide. Mulai dari antingnya, mulai dari jam tangan Rolex. Dan setelah itu si Reza ini langsung membawa Ide ke sebuah jurang di belakang Tugu Gajah Kota Banjar yang jaraknya sekitar 100 meter dari bengkel. Dan Reza lah yang membuang jasad Ide ke dalam jurang tersebut. Setelah membuang jasad Ide, mereka ini mengambil barang-barang milik korban, menghancurkan kartu identitas Ide, mulai dari ATM, SIM, pakaian korban. Sekitar jam 4 sore mobil mereka ini sudah selesai nih. Akhirnya mereka balik lagi ke Jakarta. Di perjalanan pulang, tepatnya di Tasikmalaya, Didot sama Devana ini sempat-sempatnya untuk membakar pakaiannya si Ide dan membuang semua kartu-kartu lainnya ke sungai. Sabtu 24 Februari Didot mencuci mobilnya sebelum dikembalikan ke pihak rental. Dan 2 hari kemudian tanpa dia ketahui bahwa hari sebelumnya sebenarnya jasadnya si Ide ini sudah ditemukan. Polres Banjar dan Polsek Banjar menyatakan sedang menyelidiki kasus tersebut. Lalu pada Senin tanggal 26 Februari Didot sama Devana ini menjual semua barang-barang milik korban si Ide tadi. Kayak handphonenya, tas LV-nya, kemudian ada jam tangan Rolex, semuanya itu bernilai 68 juta dan Reza mendapatkan bagiannya hanya 15 juta rupiah aja dan langsung dibelikan sebuah iPhone senilai 8 juta rupiah. Dan si Devana ini juga membelikan sebuah handphone yang nilainya 14 juta rupiah dan sisa uang tadi dibawa Didot. Nah yang paling bikin aku gak ngerti dan habis pikir ini, mereka kan udah melakukan hal yang keji nih. Mereka udah melakukan hal pembunuhan. Intinya mereka kan habis melakukan kejahatan, melakukan hal keji. Tapi tanpa bersalah, tanpa merasa bersalah. Mereka ini dapat uang terus lagi dibelanjakan handphone, dibelanjakan ini itu kayak bener-bener gue dapat uang terus dibelanjain. Kayak gak ada otak gitu loh, maaf. Tapi emang gak ada otak. Lanjut prosesi penyelidikan. Dengan semua perencanaan mereka, mikirin gimana caranya biar gak ada sidik jari, mikirin gimana caranya gak kena CCTV, lokasinya dan lain-lain. Tapi ada satu hal simple yang mereka skip.
Karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ketika keluarganya si Ide ini ditanya sama pihak kepolisian, Ide ini terakhir ketemu sama siapa, pergi sama siapa, biasanya sama siapa, di sekitaran siapa dan lain-lain. Tentu saja nih nama Didot ini langsunglah keluar dari mulutnya dari keluarganya tadi. Karena ya emang bukan kenal aja, pengakuan dari keluarganya itu ya kenal banget karena sebelumnya ini pun di bulan puasa kemarin tepatnya mereka ini si Didot ini sempat-sempatnya buka puasa dan makan di rumah si Ide tersebut. Langsunglah itu didatangin rumahnya si Didot. Begitu didatangin ternyata Didot ini lagi barengan sama Devana. Lah, bukannya pacarnya si Didot ini si Ide. Kenapa malah ada sama mantan pacarnya gitu loh. Situasinya terlihat mencurigakan karena polisi juga mendapatkan sedikit petunjuk dari mereka. Akhirnya diketahui bahwa ada orang ketiga di kasus ini merupakan Reza dan otak pelaku ini adalah Devana. Atas perbuatan mereka, para pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340, 338 dan 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Terkadang ya, emang ada orang-orang itu yang merasa bahwa dirinya tuh pintar, bahkan mereka ini juga pandai untuk mengelabui pihak berwajib dan ada juga yang emang udah expert di bidang mereka. Tetapi mereka lupa bahwasanya pihak berwajib ini sudah menangani beberapa kasus bahkan ratusan bahkan ribuan kali dari kasus-kasus pembunuhan lainnya. Dari situ pasti ada sesuatu atau celah untuk membuka kasus ini. Oke guys, sekian dulu kisah hari ini. Kisah pembunuhan sungguh tragis dan terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa komen untuk ide ataupun saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain tombol lonceng agar kalian tahu apa video yang akan aku upload. See you next time and God bless. Bye bye.